Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang ada di YouTube. Ada ribuan. Sebentar lagi kita akan mulai podcast di YouTube ya. Juga seluruh Nusantara, apa kabar? Selamat malam, selamat malam. Tangannya di atas goyang terus. Halo, ada Janto Hukubun semuanya ya. Baik saudara, siapkah mendengar firman Tuhan? Siapakah yang mengajarkan dirimu menuhankan Yesus? Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Yesus adalah Tuhan. Kalau Henry belum menerima Yesus sebagai Tuhan, malam ini adalah malam anugerah. Saya beritahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia satu-satunya juru selamat ke surga. Jadi kalau malam ini kamu sudah diberitahu Yesus adalah Tuhan, kamu ngeyel terus, ya itulah dosamu ya, terserah. Tapi Yesus bukan manusia, bukan nabi, dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini. Dia pernah berinkarnasi jadi manusia. Jadi dia bukan manusia yang dituhankan. Ya, oke, saudara, apapun yang kau katakan, Yesus adalah Tuhan, ya. Baik, saudara, saya mohon maaf setiap cat-cat tidak akan saya balas karena saya harus fokus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, Yesus adalah Tuhan yang pernah berinkarnasi 100% jadi manusia dan mengikuti biologisnya manusia. Namun dia punya kuasa untuk juga membatalkan dirinya, ya, tapi dia sedang memberi teladan kepada kita ketika dia menjadi manusia, apa yang harus kita lakukan kalau kita jadi manusia. Oke? Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Siapkan hatimu, teman-teman yang ada di YouTube mungkin sudah siap-siap, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa semua karena kasih karunia anugerah-Mu yang amat besar. Hamba-Mu ini hanya alat-Mu. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Penuhi hamba dengan roh Allah. Penuhi dengan kepandaian, otoritas, wibawa ilahi mengajarkan keahlian dalam mengajarkan, kepandaian dalam mengajarkan, beri hikmat dalam mengajarkan kebenaran, hanya kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami, celikkan mata hati kami, seperti Kau mencelikkan mata hati Lydia, mencelikkan mata hati pribadi lepas pribadi. Kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, apa kabar? Ya, sungguh sukacita yang besar, ya bisa dalam ibadah malam, ada ibadah pagi, terpotong tadi pagi ya saudara ya. Jadi sekarang ibadah malam, ada teman-teman di Zoom, ada teman-teman di YouTube ya. Saya pakai pastiin semoga tidak ada masalah di Zoom ya. Juga teman-teman di seluruh Nusantara, Shalom, apa kabar ya? Ya, teman-teman yang ada di TikTok ya, ikuti live saya mohon maaf kalau saya ingatkan jangan pernah menghina Yesus. Kalau Anda keberatan Yesus Tuhan, itu urusan Anda. Tapi saya ingatkan jangan pernah menghina Yesus. Saya tidak akan mengadukan, kami tidak perlu pakai prom-prom pembela agama kami, karena Tuhan sendiri pembela. Dan di kekristenanlah kebenaran, dalam Kristuslah kebenaran, hanya dia jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia, dia bukan nabi, dia Tuhan. Dia Raja segala Raja. Ya saudara, dan kalau malam ini Anda mendengar ini sekali lagi, berarti kalau Anda tetap mengeraskan hati, itu urusan Anda. Tapi jangan pernah hina Yesus di sini, jangan hina orang Kristen, jangan hina pendeta. Di sini nggak ada urusan uang, di sini hanya urusan firman Tuhan. Jangan memfitnah pendeta yang lagi bicara ya. Tapi kalaupun Anda mau melakukannya silahkan. Tapi saya ingatkan, itulah yang menunjukkan Anda seorang yang beragama ya. Jadi kalau Anda non Kristen, jangan pernah menghina-hina Yesus atau semuanya. Baik saudara. Jadi saya melanjutkan yang tadi pagi terpotong, saudara. Kita membaca dari Keluaran 33, saudara. Sebelum saya bacakan dan saya eksegesis, saya sudah bacakan dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 11. Kita masuk dari ayat 12 nantinya, saudara. Tapi saudara harus tahu ya latar belakang dari Keluaran 33 ini ya. Jadi kalau membaca Alkitab jangan asal comot ayat yang Anda suka, tapi pahami. Jadi kalau tadi pagi apa yang menjadi inti pesan renungan saya ada 4.
bahwa janji Tuhan tetap berlaku meski kita gagal. Manusia bisa gagal, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Apapun upaya setan untuk menggagalkan tidak akan bisa karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Kekudusan Tuhan ini penting. Ini menuntut kesadaran dan penghormatan. Jadi saya ingatkan di sini komen-komen ya. Jangan menghina Tuhan kami atau apa ya, kamu yang akan terima konsekuensi nanti. Dan di sini yang ketiga, pemimpin rohani harus menjadi perantara bagi orang lain. Kita terutama para pemimpin, para guru, kita dituntut lebih. Dan ingat, persahabatan dengan Tuhan, ini yang akan menghasilkan kekuatan, hikmat, dan kepemimpinan. Saudara, bohong, Anda bisa kuat kalau Anda tidak pernah di-charge. Handphone ada waktunya harus di-charge supaya dia tetap beroperasi. Kita harus tetap terhubung, terkoneksi dengan Bapa di surga. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat, dan kepemimpinan. Nah, sekarang kita masuk Keluaran 33 ayat 12-22. Saya tadi pagi bertanya apa yang harus saya bagikan Tuhan, dan malam ini saya akan menyampaikannya saudara, karena tadi pagi di ibadah pagi terpotong. Nah, kita akan masuk di Keluaran 33 ayat 12-22. Nah, ini salah satu bagian paling dalam secara teologis dalam Alkitab. Ini bukan sekedar percakapan Musa dengan Tuhan, tapi inilah puncak relasi pribadi, krisis kepemimpinan, dan pewahyuan kemuliaan Allah. Saudara, saya akan membahasnya secara sistematis dan mendalam sesuai yang terpapar. Jadi saya ingin menguliti dari latar belakangnya dulu. Tahukah Anda, perikop ini terjadi setelah dosa anak lembu emas, Keluaran 32. Jadi Israel baru saja melanggar perjanjian. Mereka menyembah anak lembu emas, bayangin. Sudah lihat gimana tangan Tuhan menolong, memberi mana. Sudah lihat bagaimana Tuhan mengubah air jadi yang pahit jadi manis, membelah lautan Teberau. 10 tulah di Mesir ditunjukkan, anak sulung hanya anak sulung Israel yang selamat, tapi tegar tengkuk banget. Baru ditinggal bentar sama Musa, langsung dibuat anak lembu emas untuk disembah. Emangnya Tuhan itu bentuknya anak lembu. Ini menghina sekali. Tuhan paling benci diduakan, saudara ya. Jadi Israel langsung langgar perjanjian, sembah berhala. Dan ini hampir dimusnahkan oleh Tuhan semuanya. Karena Tuhan, ini dosa paling keji, menduakan Tuhan. Nah, Tuhan berkata, aku akan mengutus malaikat, tetapi aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Nah, di sini malaikat maut sudah disiapkan, saudara. Ini krisis besar. Tanah perjanjian tetap ada, tapi hadirat Tuhan terancam hilang. Saudara, bila kita baca dari Keluaran 33 ayat 12-22, di sini Musa melakukan doa syafaat Musa untuk memulihkan hadirat Tuhan. Jadi di sini di ayat 12 sampai ayat 13 ini permohonan pengenalan jalan Tuhan ya saudara ya. Jadi saya akan membahas sampai mengulik-nguliti. Kalau saya membahas ayat itu satu perikop, dan ayat perikop sebelumnya dan sesudahnya itu saya tetap ambil latar belakangnya. Jadi kalau dari ayat 12 sampai 13 ini bisa kita klasifikasikan sebagai permohonan pengenalan jalan Tuhan. Ayat 14 sampai 17 ini permohonan kehadiran Tuhan. Dan ayat 18 sampai 23 ini permohonan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ini progresif, kenal, alami, dan melihat kemuliaan. Bagaimana kamu melihat kemuliaannya kalau kamu belum mengenal siapa yang punya kemuliaan itu? Bagaimana kamu juga melihat kemuliaannya kalau kamu belum pernah mengalaminya? Jadi pernah, setelah kenal pasti akan mengalami. Dan mengenal bukan sekedar mengenal. Bertemu muka dengan muka. Saudara, ayat 12 dikatakan, engkau berfirman, pimpinlah bangsa ini. Tetapi engkau tidak memberitahukan siapa yang akan kau utus. Itu pertanyaan dari Musa. Jadi di sini Musa menuntut kejelasan ilahi. Saudara jujur datang kepada Tuhan, gak apa-apa saudara. Musa aja sekali bermusah, mengatakan hal yang apa yang ada di dalam lubuk hatinya.
Sebagai pemimpin tertinggi, kadang pemimpin itu merasa kesepian, saudara. Karena dia banyak dituntut atas bawah, saudara. Apalagi jadi perantara. Tapi kita banyak diajarkan oleh Musa. Kepemimpinan rohani tidak bisa berjalan tanpa kepastian penyertaan Tuhan. Jadi relasi Musa bukan formal, tetapi dialog terbuka dengan Allah. Musa tidak sekedar taat, tapi berani bertanya dalam iman. Saudara, di ayat 13 saya mungkin tidak semua total. Inti-intinya dikatakan jika aku ini bisa jadi ayat hafalan saudara. Ini penting. Ini langsung saya praktekkan, Tuhan penuhi aku dengan kemurahan-Mu, kasih karuniamu. Karena Musa sendiri mengatakan di ayat 13 ini bisa jadi ayat hafalan, ayat kunci. Jika aku mendapat kasih karunia di hadapan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jadi kerinduan untuk mengenal jalan Tuhan itu. Tuhan tahu setiap hati yang punya kerinduan untuk ini. Dan Tuhan senang sekali orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Dia. Ini akan diberi oleh Tuhan kasih karunia. Inilah yang menjadi dasar relasi. Jadi kasih karunia bukan karena prestasi, bukan karena kemampuan, semua karena kasih karunia. Kita mengenal jalan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi Musa tidak minta hasil, tapi minta cara berjalan bersama Tuhan. Jadi di ayat 14 ini, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi di sini ada jawaban Tuhan yang sangat menyentuh, hadiratnya kembali. Aku sendiri, kata Tuhan, bukan malaikat. Ya biasanya Tuhan suruh malaikat, tapi ini Tuhan sendiri. Jadi penuh dengan hadirat Tuhan tentunya, sumber ketenangan, rest yang sejati. Saudara, kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada tujuan. Kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada tujuan. Di ayat 15 dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menolak bergerak tanpa Tuhan. Jadi iman sejati itu tidak kompromi dengan keberhasilan tanpa Tuhan. Jadi lebih baik diam bersama Tuhan daripada maju tanpa Tuhan. Lebih baik diam bersama Tuhan daripada maju tanpa Tuhan. Ini ayat kunci kepemimpinan rohani. Jadi dari manakah akan diketahui bahwa aku dan umatmu mendapat kasih karunia, katanya. Di ayat 16. Selain dari engkau berjalan bersama kami. Gimana Tuhan tahu? Gimana manusia tahu bahwa kita disertai Tuhan? Saat Tuhan berjalan bersama kita, akan ada banyak, bukan hanya kita merasakan hadiratnya, ada kesembuhan, ya semuanya. Identitas umat Tuhan adalah hadirat Tuhan. Jadi yang membedakan umat Tuhan bukan jumlah, bukan kekuatan, tapi strategi. Karena bukan juga strategi maksud saya. Jadi yang membedakan umat Tuhan bukan jumlah, bukan kekuatan, bukan strategi, tapi penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan beda, saudara. Beda orang yang disertai Tuhan. Bila kita masuk ke ayat 17 dikatakan, aku akan melakukan juga apa yang kau katakan itu. Tuhan merespon doa Musa. Jadi doa syafaat, perhatikan ini baik-baik. Ini mengubah arah relasi Allah dengan umat. Musa disebut, aku mengenal engkau dengan nama, kata Tuhan. Jadi di sini ada relasi yang sangat intim, personal. Inilah dasar otoritas doa. Bila kita baca dari ayat 18, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini permintaan terdalam Musa. Setelah hadirat, Musa rindu kemuliaan atau glory. Kemuliaan ini manifestasi nyata sifat Allah. Ini bukan permintaan biasa, ini lapisan terdalam spiritualitas. Bila kita baca ayat 19, aku akan melenyapkan segenap kegemilanganku. Aku memberi kasih karunia kepada siapa aku memberi kasih karunia. Jadi itu kedaulatan Tuhan. Jangan cemburu sama orang yang diberi kasih karunia. Tuhan lebih tahu. Tuhan minta pada Tuhan. Dan kita masing-masing berurusan sama Tuhan. Saudara, gak usah ngurusin punyanya orang. Gak usah urusin orang lain
Ya, kalau salah ditegur. Tapi jangan iri dengki, nanti jangan suka membandingkan, saudara. Jadi kemuliaan Tuhan itu bicara kebaikan dan kedaulatan Tuhan. Itulah makna kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan bukan hanya cahaya. Bukan, oh kalau namanya kemuliaan, pasti dia bercahaya kayak ada di simbol emoji lingkaran ya. Kemuliaan Allah bukan hanya cahaya, tapi karakternya, goodness, mercy, ya, sovereignty. Jadi kedaulatan Allah dalam kasih karunia. Ini harus dimaknai. Ada kedaulatan Allah dalam kasih karunia. Bila kita membaca dari ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku. Katanya kata Allah kepada Musa. Di sini menunjukkan manusia punya keterbatasan. Jangan kau sombong. Jangan kau pikir kalau kau udah berubah drastis, kau tiba-tiba sombong. Ingat, kita semua manusia yang terbatas. Kekudusan Tuhan itu terlalu besar bagi manusia berdosa. Jadi ada jarak ontologis antara Allah yang kudus dan manusia. Bila kita membaca ayat 21 sampai 22, dikatakan ada tempat dekatku. Aku akan menaruh engkau dalam lekuk gunung itu. Ada perlindungan ilahi. Maksud ayat ini perlindungan ilahi. Minta perlindungan ilahi. Tuhan menyediakan tempat aman untuk mengalami kemuliaannya. Gunung batu ini sering dilihat simbol Kristus. Gunung batu. Saudara, engkau akan melihat belakangku. Jadi di sini di ayat 23 ini ada pernyataan yang terbatas dan kita hanya bisa melihat jejak Tuhan, tapi bukan kepenuhannya. Saudara, yang ingin saya paparkan dari Kejadian 33 ayat 12 sampai ya selesai saudara tadi. Dikatakan di ayat 14, aku sendiri hendak membimbing engkau. Bahkan di Keluaran 33 ayat 15, jika engkau tidak membimbing kami, jangan berangkat, kami enggak jadi berangkat. Nah, Keluaran 33 ayat 18, perlihatkanlah kemuliaan. Jadi ada 3 pesan yang bukan 3 ya. Ada beberapa pesan-pesan teologis. Pertama, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah segalanya. Bukan berkat, bukan tanah perjanjian. Tapi kita tanpa tangan kosong, ya. Dan yang kedua, relasi pribadi melahirkan otoritas Anda. Kalau Anda mau berotoritas, punya relasi pribadi yang intim. Jadi di sini hadirat Tuhan segalanya. Dan yang mau saya nyatakan, relasi pribadi ini melahirkan otoritas. Seperti Musa, dia berbicara, dia berargumentasi, dia memohon, itu intimasi, bukan ritual. Kekristenan adalah relasi. Saudara, kalau kita melihat dari kemuliaan Tuhan itu sama dengan karakternya Tuhan. Bukan sekedar cahaya supranatural, tapi karena kebaikan, kedaulatan, belas kasihan. Jadi ada batas antara manusia dan Allah. Tapi manusia tetap dekat. Saudara, ada batas di mana kita memang dibatasi untuk keamanan kita. Untuk keseimbangan. Tuhan itu dekat, tapi dia tetap kudus. Jadi ini jaga keseimbangan iman dan hormat. Saudara, pemimpin rohani sejati ini mengejar hadirat bukan hasil. Musa menolak sukses tanpa Tuhan, kemajuan tanpa penyertaan. Saudara, saya ingin mencoba menarik benang merah spiritual. Perikop ini menunjukkan perjalanan rohani, di mana kasih karunia dari ayat 13, hadirat, identitas umat, relasi personal, dan kemuliaan Tuhan. Saudara, ini pola kehidupan rohani sejati. Ya. Jadi dari sini ada untuk pelayanan yang sangat relevan. Sangat relevan dengan Anda sebagai punya kerinduan yang besar paham.
Jadi jangan kejar pelayanan besar tanpa hadirat Tuhan. Jangan kejar pengalaman besar tanpa hadirat Tuhan. Yang kedua, jadikan doa sebagai dialog bukan monolog. Doa kita harus seperti orang yang berdialog. Ada saja kau duduk diam, dengerin Tuhan. Jadi yang ketiga, ajakan jemaat. Identitas mereka, Tuhan beserta mereka. Kita perlu mendorong jemaat naik level dari kebutuhan ke relasi ke kemuliaan. Dari sini kita belajar lebih baik tinggal di padang gurun bersama Tuhan daripada masuk tanah perjanjian tanpa Dia. Wow, hadirat Tuhan bukan bonus, itu esensi kehidupan. Kemuliaan Tuhan bukan hanya terlihat tetapi dialami dalam karakternya. Jadi minta hadirat Tuhan. Penuhi aku dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi aku. Saudara, jangan pergi tanpa hadiratnya. Banyak orang dalam hidup ini yang tetap berjalan, bekerja, melayani, dan semua terlihat baik saja. Tapi diam-diam mereka kehilangan satu hal penting. Apa? Hadirat Tuhan. Kita bisa punya pelayanan, tapi tanpa hadirat. Punya keluarga, tapi tanpa damai. Punya panggilan, tapi tanpa arah. Dan yang paling berbahaya adalah kita tetap berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Hari ini kita belajar dari pemimpin yang sangat rendah hati, hati besar, Musa. Di titik krisis terbesar hidupnya dia berkata, di ayat 15 dari Keluaran 33, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Jadi latar belakang konteks ini kuat setelah tragedi besar, anak lembu emas. Jadi bangsa Israel baru melihat mujizat besar, menerima hukuman Allah, tapi satu dalam penyembahan berhala. Tuhan murka. Jadi yang ingin saya paparkan juga, ada anak lembu emas di situ. Padahal Israel baru saja melihat mujizat besar, menerima hukum Tuhan, tapi jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan murka. Tuhan berkata, aku akan mengutus malaikat. Nah, tetapi aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Perhatikan ini. Tanah perjanjian tetap ada. Janji tetap ada. Berkat tetap ada. Tapi hadirat Tuhan tidak ada. Dan Musa menyadari tanpa Tuhan semuanya tidak berarti. Jadi ayat kuncinya yang kita ambil Keluaran 33 ayat 14 sampai 16. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Jika engkau tidak membimbing kami, janganlah kami berangkat. Di ayat 18 perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu ya kepadaku. Di sini ada 3 pesan yang mau saya bawa. Pertama, pesan yang pertama, hadirat Tuhan adalah segalanya. Saya ulang. Hadirat Tuhan adalah segalanya. Kuncinya, Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Musa tidak berkata, Tuhan berikan kami kemenangan, berikan kami tanah. Tidak. Dia berkata, kalau engkau tidak ikut, kami tidak mau jalan. Jadi saudara di sini punya makna yang sangat dalam. Seringkali kita puas dengan berkat Tuhan. Kita puas dengan berkat Tuhan. Nah, ini yang cerobohnya nih. Kita puas dengan berkat Tuhan. Jadi perlu membangun. Jadi kalau tadi jangan kompromi dengan kesuksesan tanpa Tuhan, ya. Hadirat Tuhan bukan pelengkap. Dia adalah pusat hidup. Tanpa Tuhan, keberhasilan hanyalah kesepian yang dipoles. Jadi saudara, periksa hidupmu saat ini. Apakah Anda masih mengejar Tuhan atau hanya dari hasil Tuhan? Nah, jangan kompromi dengan kekuasaan tanpa Tuhan. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita perlu membangun kembali altar pribadi. Doa, firman, keheningan dengan Tuhan. Yang kedua, relasi dengan Tuhan melahirkan kepekaan dan kekuatan. Relasi dengan Tuhan akan melahirkan kepekaan dan kekuatan. Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Musa berkata, beritahukanlah kepada anak-anak ya
Jadi yang kedua, relasi dengan Tuhan melahirkan kepekaan dan kekuatan. Beritahukanlah jalanmu kepadaku, dan Tuhan berkata, aku mengenal engkau dengan nama. Jadi di sini Musa bukan sekedar pemimpin, dia adalah sahabat. Relasi itu membuat Musa berani bertanya, meminta, bersyafaat. Orang yang kenal Tuhan tidak hanya tahu suaranya, tapi peka terhadap hatinya. Kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan strategi, tetapi keintiman dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan akan mengubah doa dan rutinitas menjadi percakapan. Saudara, naikkan level. Ya, ini mungkin yang ketiga nih maksudnya. Ya. Jadi jangan puas dengan pengalaman lama. Terus cari Tuhan. Terus lapar akan hadirat Tuhan. Kejar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, pelayanan, keputusan kecil. Izinkan Tuhan membentuk karakter kita, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Jadi tujuan akhirnya menjawab Musa. Dia tidak menunjukkan seluruh kemuliaannya, tapi cukup untuk mengubah. Oke, demikianlah firman Tuhan saat ini malam ini. Jadi hadirat Tuhan inti kehidupan, relasi dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Kerinduan akan kemuliaan Tuhan adalah tanda kedewasaan rohani. Mari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau hanya berjalan, tidak hanya mau berhasil, dan tidak mau hanya terlihat rohani. Aku mau Engkau. Ya, jika Engkau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau melangkah. Percaya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita. Karena pada akhirnya bukan seberapa jauh kita melangkah yang menentukan hidup kita, tapi dengan siapa kita berjalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Hamba-Mu sudah siap menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau yang senantiasa mencelikkan mata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang stay tune ya semuanya. Selamat malam. Bye. Baik teman-teman yang ada di YouTube semuanya, selamat malam. Tuhan memberkati. Dah, ini Tuhan memberkati semua.